pemaparan materi dan diikuti oleh sesi tanya jawab yang akan disampaikan oleh Mas Ardi Wahyu Setiawan. Sebelumnya saya izin untuk membacakan CV dari Mas Ardi terlebih dahulu. Apakah share screen saya sudah terlihat? Sudah, Mbak Farah. Terima kasih. Mas Ardi Wahyu Setiawan lahir di Malang pada tanggal 6 Juli tahun 2000. Kemudian saat ini Mas Ardi merupakan seorang mahasiswa di Institut Teknologi 10 November dengan jurusan Teknik Informatika, dan juga perlu teman-teman ketahui bahwa Mas Ardi ini mempunyai banyak keterampilan serta pengalaman-pengalaman tentunya di bidang IT. Di antaranya adalah pada tahun 2021, Mas Ardi pernah merancang arsitektur server sistem informasi UMKM. Lalu pada tahun 2020, Mas Ardi juga pernah merancang arsitektur server PPDB di Surabaya dan juga di Riau. Untuk Mas Ardi juga aktif pada organisasi seperti himpunan dan juga memiliki beberapa sertifikasi. Mungkin sekian CV dan perkenalan dari Mas Ardi. Izin stop share. Baik, setelah kita ketahui bagaimana sih sosok seorang Mas Ardi secara lebih dalam, saya mau bertanya nih kepada teman-teman yang sudah hadir di sini, apakah teman-teman di sini sudah pada familiar dengan istilah quality assurance dan software testing? Mungkin sepertinya ada yang sudah, ada yang belum ya. Untuk itu, saya ingin menjelaskan secara singkat terlebih dahulu untuk teman-teman yang sepertinya masih kurang familiar dengan dua istilah tersebut. Jadi, quality assurance itu merupakan serangkaian proses sistematis untuk menentukan apakah suatu produk atau jasa memenuhi syarat yang telah ditentukan. Sementara itu, software testing merupakan bagian dari quality assurance. Nah, software testing ini adalah sebuah metode yang dijalankan oleh perusahaan untuk memeriksa apakah aplikasi yang dibuat itu sudah sesuai dengan persyaratan yang telah diharapkan atau belum. Nah, tidak hanya itu, software testing juga dilakukan untuk memastikan bahwa software yang dibuat itu sudah bebas dari cacat maupun error atau yang biasa disebut dengan bug. Terdapat dua jenis software testing. Yang pertama adalah manual testing, dan yang kedua adalah automated testing. Manual testing merupakan metode pengujian software secara manual. Sementara itu, automated testing merupakan metode pengujian software secara otomatis dengan menggunakan testing tools. Tersedia banyak testing tools yang dapat digunakan dalam melakukan automated testing, seperti Selenium, lalu Apache JMeter, maupun ada juga Catalon Studio. Nah, pada kesempatan kali ini akan dibahas automated testing dengan menggunakan testing tool yang bernama Catalon Studio. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai automated testing menggunakan Catalon Studio, langsung saja kita sambut pemateri kita pada malam hari ini, Mas Ardi Wahyu Setiawan. Ya, jadi Mas Ardi Wahyu Setiawan pada malam ini akan menyampaikan materi dengan judul Automated Testing with Catalon Studio. Sebelum itu, saya izin menyampaikan kepada para peserta untuk dapat mengaktifkan kamera dan mematikan mikrofon selama acara ini berlangsung, kecuali apabila dipersilahkan oleh panitia. Dan juga dimohon teman-teman untuk mengikuti acara hingga acara berakhir, karena pada akhir acara akan dibagikan link presensi. Dan selanjutnya, apabila teman-teman mempunyai pertanyaan selama pemaparan materi berlangsung, teman-teman dapat langsung mengirimkan pertanyaan pada kolom chat yang telah tersedia dengan
menggunakan format nama, asal institusi, dan pertanyaan yang diajukan. Pertanyaan teman-teman akan dijawab oleh pemateri pada sesi tanya jawab. Baik, mungkin langsung saja saya serahkan ke Mas Ardi. Monggo, Mas Ardi. Ya, terima kasih Mbak Farah. Terima kasih untuk waktunya kali ini untuk mengisi materi pada Harkata Matal kali ini. Jadi saya izin share screen. Ya, apakah share screen saya sudah terlihat ya? Sudah, Mas. Oke, mungkin kita bisa langsung mulai aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ardi Wayu Setiawan dari Software Tester DT1, ingin menyampaikan, ingin sharing-sharing tentang automated testing tool, yaitu Catalan Studio. Ya, seperti sudah dijelaskan sama Mbak Farah tadi, software testing itu sangatlah penting agar mencegah software sebelum diluncurkan agar tidak ada kecacatan atau banyak bug gitu misalnya. Nah, software testing itu ada dua macam, ada manual testing dan otomatis testing, seperti itu. Nah, lalu manual dan otomatis sendiri punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Misalnya, kalau manual itu kelebihannya pengujian manual itu dapat dilakukan pada semua jenis aplikasi. Lalu manual itu lebih disukai untuk produk yang mempunyai siklus hidup yang pendek. Dan kasus uji yang baru dirancang harus dijalankan secara manual. Untuk kekurangannya sendiri, pengujian manual itu memakan waktu, dan pengujian manual itu kurang dapat diandalkan dibandingkan dengan pengujian otomatis karena dilakukan oleh manusia. Jadi akan rawan kesalahan dan kekeliruan. Untuk automated testing sendiri, kelebihannya tidak memerlukan campur tangan manusia. Script testnya bisa dijalankan tanpa pengawasan. Lalu pengujian otomatis lebih cepat dalam eksekusinya. Lalu pengujian otomatis lebih kuat dan serbaguna. Untuk kekurangannya, sebagian alat otomasi automated testing itu mahal. Lalu memiliki beberapa batasan seperti handle CAPTCHA, mendapatkan aspek visual UI seperti font, warna, ukuran, dan lain-lain. Seperti itu. Next. Ya, kita kali ini akan belajar mengenai Catalan Studio. Catalan Studio itu adalah aplikasi open source untuk pengujian secara otomatis yang dikembangkan oleh Catalan LLC. Catalan sendiri sudah terintegrasi dengan beberapa teknologi luar seperti Qtest, Jira, Copython, GitHub, dan lain-lain. Nah, Catalan sendiri mendukung 3 platform pengujian secara otomatis, yaitu website, API, dan mobile, yang akan kita pelajari pada malam hari ini. Ya, untuk instalasi Catalan sendiri sangat mudah, yaitu kita tinggal pergi ke website Catalannya dengan link berikut. Mungkin saya contohkan saja secara langsung ya. Ya, kita pergi ke websitenya nanti seperti ini. Ya, nanti munculnya akan seperti ini. Di sini ada pilihannya. Nanti bebas mau pilih OS-nya apa. Untuk Windows-nya ada lengkap juga, ada 2 jenis, 6 bit, 64 bit dan 32 bit. Ada untuk Mac OS juga dan ada Linux. Nanti setelah download, nanti kita akan mendapatkan file zip seperti ini kurang lebih. Sebentar. Ya, nanti kita akan mendapatkan file zip seperti ini dan langsung ekstrak saja. Nah, ini berisi aplikasinya sendiri. Tidak perlu diinstal, kita langsung tinggal buka saja aplikasi Catalannya. Nah, seperti itu. Nah, untuk menggunakan aplikasinya kita harus
melakukan aktivasi terlebih dahulu dengan cara registrasi di website aplikasinya. Ya, seperti itu. Setelah eee, registrasi selesai dan aktivasi bisa dijalankan, kita tinggal login ke aplikasinya. Sebentar menunggu. Nah, mungkin bisa dilanjut terlebih dahulu ya. Ya, lalu kita sekarang akan masuk ke testing aplikasi website. Nah, di sini saya akan menggunakan website internship Arkatama dengan link sebagai berikut. Nah, langkah-langkahnya itu mudah sekali. Kita hanya butuh link aplikasinya, lalu kita membuat test case, lalu membuat test suite, dan akan dihasilkan report dari test suite seperti test suite yang kita buat tadi. Nah, untuk membuat test case-nya itu sangat mudah. Kita tinggal klik kanan di test case, new test case, nanti akan muncul pop-up seperti ini. Kita bisa mengisi nama test case-nya apa, lalu klik OK. Ya, nanti untuk test case yang saya buat itu seperti ini, dan kita tinggal membuat test suite-nya. Nah, dari test suite nanti akan mendapatkan report. Sebentar, kita bakal demo langsung. Nah, seperti ini. Ini adalah tampilan untuk aplikasinya. Untuk membuat test case itu sangat mudah sekali. Kita tinggal klik kanan pada bagian test case, lalu kita pilih test case, lalu misal kita membuat test case coba-coba registrasi, misalnya. Tinggal klik OK. Ya, lalu langkah selanjutnya kita maaf, akan merekam apa saja yang akan kita tes pada websitenya. Kita tinggal menekan tombol klik record web ini. Nah, lalu kita akan dimintai link pada pop-up ini. Terus kita bisa memilih juga untuk browser yang akan kita gunakan nanti apa. Di sini saya memilih Google Chrome. Nah, nanti akan membuka window baru Google Chrome berisi yang menuju ke webnya tadi. Ya, misal saya mau registrasi, kita daftar sekarang. Ya, lalu kita isi terlebih dahulu. Ardi Malang. Tanggal lahir, email. Ini misal saja ya, teman-teman. Ini agak lama karena mungkin internet saya agak lemot. Bisa ganti-ganti dulu. Nah, ini misal Malang. Klik selanjutnya. Nah, pilih provinsi. Misal NIM kita isi, tahun angkatan, jenjang studi, dan prodi informatika. Next, link portofolio misalkan google.com. Next, lalu bidang yang saya ambil software tester misal. Harapan saat magang mendapat relasi misal.
Nah, kita mendaftar, yakin. Ya, mungkin seperti itu. Nah, setelah selesai kita bisa men-stop record-nya. Nah, nanti akan ada apa saja yang kita lakukan pada browser tadi. Ini karena tadi mencet mendaftarnya 2 kali, mungkin bisa saya hapus. Oh, nanti ya. Ya, kita bisa save script terlebih dahulu. Ya, ini tinggal di oke aja. Ya, ini tadi kan saya ngeklik mendaftarnya 2 kali. Kita hapus saja. Ya, seperti ini. Nah, setelah test case-nya sudah jadi, kita bisa coba test case kita terlebih dahulu. Ya, dengan cara seperti itu tadi, kita drop down dulu, kita memilih browser yang kita kehendaki. Saya milih Google Chrome tadi. Nah, di sini Catalan Studio akan menjalankan testing otomatis seperti data yang sudah saya isikan tadi. Nah, sebentar agak lemot. Oh, enggak dong. Gagal karena time out. Kita ulangi lagi. Nah, ini jalan. Nah, ini terjadi error karena apa? Karena di aplikasi Catalan ini dia bergeraknya itu sangat cepat, sedangkan untuk drop down ini dia kan untuk kabupaten kan menyesuaikan apa yang dipilih provinsi kan. Untuk misal saya pilih Aceh, nanti keluar kabupaten yang ada di Aceh saja, misal Bengkulu. Nah, ini keluarnya di Bengkulu saja. Nah, itu kayak aplikasinya itu nggak bisa nunggu ini gitu. Jadi tek 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 cepet gitu. Jadi nggak apa ya, nggak nutut lah katanya, kata lainnya. Jadi eh, kalau dari saya sendiri itu saya mengakalinya dengan membuat delay. Ya, kan tadi sebelum error-nya itu setelah kita menekan tombol selanjutnya ya kan. Kita cari di sini. Nah, tombol selanjutnya itu ada di kabupaten. Sebentar. Setelah alamat lengkap. Ya, selanjutnya itu ada di sini. Nah, sebelum klik selanjutnya, saya membuat delay secukupnya saja. Kalau saya biasanya 20 detik gitu misal untuk mengisi isian-isian yang kosong seperti itu. Nah, setelah kita membuat delay, kita bisa coba lagi. Ya, kita tunggu terlebih dahulu. Nah, ini kan di sini sudah proses delay. Nah, jadi waktunya saya untuk mengisi apa saja yang masih kosong di sini. Misal provinsi. Nah, ini kita isi ngawur dulu saja. Setelah delay-nya habis, dia akan langsung menekan tombol selanjutnya. Nah, seperti ini.
Nah, ini nanti juga masalahnya sama. Drop down nanti itu yang meload API itu yang menyebabkan error. Di sini kan kayak menunggu sini terlebih dahulu, baru sini bisa ter terload semuanya gitu. Nah, kan. Ya, ini nanti error lagi. Nah, solusinya sama juga, membuat delay juga. Ya, untuk mempersingkat waktu, saya sudah menyiapkan script yang sudah saya pakai delay-delay. Nah, mungkin kita coba dulu. Nah, ini akan terisi semuanya. Nah, ini sedang delay 20 detik. Nah, ini sudah terisi. Nah, ini sedang delay 15 detik. Kita pilih dulu perguruan tinggi yang ada. Dan jenjangnya juga. Yang masih kosong kita lengkapi dulu. Setelah kita klik selanjutnya. Nah, ini juga 5 detik kita klik selanjutnya. Nah, kita milih software tester misal. Ya ini juga sering apa ya, kayak seperti untung-untungan gitu sih. Padahal di sini kan sudah ada tombol mendaftar, tapi kayak aplikasinya itu tidak bisa menemukan tombol mendaftar seperti itu. Ya, mungkin kita coba sekali lagi. Ya, ini kan masih mengisi. Masih menunggu delay 20 detik. Nah, ini akan mengisi sendiri. Ya, 15 detik. Kita next. Oh ya, sorry. Ini tadi harusnya delay 5 detik, saya harusnya sudah ke halaman data magang. Kita ulang sekali lagi. Masih menunggu delay 20 detik. Nah, delay 15 detik, kita next. Nah,
misal gitu. Nah, ini entah kenapa tombol mendaftar ini tidak bisa. Maka solusi kita itu seperti yang awal tadi, kita pasang delay saja di sini. Untuk mendaftarnya kita kasih komen saja. Nah, jadi nanti setelah mengisi harapan, kita kasih delay misal 10 detik gitu. Web UI delay 10 detik aja. Nah, setelah seperti itu, kita coba run lagi. Nah, ini delay 15, kita klik next. Delay 5, kita klik next lagi. Setelah software tester delay 10, kita klik mendaftar. Saya yakin. Gitu. Nah, ini test case selesai. Kita nggak ada error karena sudah kita handle dengan delay-delay tadi untuk mengakalinya. Nah, kita selanjutnya bisa membuat test suite. Nah, test suite itu apa? Nah, test suite itu isinya itu bisa dari beberapa test case gitu. Misal namanya coba test suite gitu. Nah, di sini kita bisa menambahkan bebas test case apa saja gitu. Ini saya sudah menyiapkan test case coba-coba aja namanya test case kambing. Jadi ini isinya kita mencari gambar kambing seperti itu. Langsung kita coba saja test suite gitu. Ini bisa lebih dari satu test case ya, cuman di sini saya isi satu saja untuk mempersingkat waktu. Ya, masih menunggu. Ya, agak lama. Ini karena memang aplikasinya itu agak berat gitu ya. Soalnya ini kan aplikasinya mencakup semuanya. Ada testing website, testing API juga ada, testing mobile juga ada. Jadi memang aplikasinya agak berat. Nah, ini sudah jalan sepertinya. Ya.
Nah, ini kita buka google.com, kita cari kambing gitu. Nah, ini tes suite-nya selesai. Nah, tes suite ini yang akan menghasilkan report. Ini masih running sih. Nah, ini preparing reportnya. Nah, ini sudah dibuat reportnya bentuk CSV dan juga HTML. Nah, untuk melihat reportnya, kita bisa ke directory kita menginstal, directory user, biasanya di sistem C, ya, terus user kita, terus di Catalan Studio. Lalu sesuai folder project-nya. Ini kan project-nya My First Web UI Project. Nah, kita cari saja ini. Kita cari folder reports. Nah, testing yang terakhir itu biasanya ada di paling bawah sebelum healing, self healing. Nah, ini kan coba-coba test suite kita kan tadi. Ini coba-coba test suite. Dari reportnya bentuk CSV dan HTML. Kita coba buka. Nah, tes kambing ya. Nah, ini untuk step-stepnya itu sudah didetailkan di sini. Nah, ini ngapain sih kita think Chrome driver, kita action delay-nya 0 milisecond. Ya, untuk yang hijau-hijau ini berarti langkah-langkahnya itu berhasil gitu. Ya, ini kan tidak ada yang merah. Ini juga sudah ada, tidak ada yang fail, tidak ada yang error, incomplete atau skip. Jadi satu pass gitu. Sudah lolos semuanya seperti itu. Kurang lebih seperti itu untuk testing yang website. Selanjutnya kita lanjut ke testing API. Ya, testing API itu caranya kita bisa membuat project baru dulu, lalu kita membuat request-request baru yang kita butuhkan. Nah, terus di request itu kita juga bisa mengisikan detailnya. Misal kita bisa menambahkan HTTP header, bisa menambahkan body juga, misal untuk form gitu. Ya, untuk menambahkan header, lalu kita bisa melihat responsnya juga. Nah, lalu kita juga bisa membuat test case dan test suite seperti untuk testing yang di website tadi. Nah, mungkin next dulu. Ini untuk cara membuat project baru, tinggal ke file, new project gitu. Nah, untuk membuat request baru, caranya ke object repository, klik kanan, new web service request. Ya, untuk mengisi detail request-nya seperti ini. Nama, request type-nya, dan URL API. Nah, untuk menambahkan header, seperti tampilannya. Kita bisa add atau remove header yang kita butuhkan. Nah, itu untuk ngetesnya kita bisa tekan play dan kita bisa lihat responsnya di sini. Ya, ini untuk membuat test case dan test suite-nya sama. Bedanya apa? Bedanya di testing API ini, test case itu isinya beberapa beberapa request gitu. Untuk test suite isinya sama, beberapa test case seperti itu kurang lebih. Ya, dari test suite kita mendapatkan report. Nah, kita coba dulu yang kita testing API internship. Ya, di sini nah ini untuk list request-nya ada
Nah, untuk list request-nya itu kita bisa import langsung dari kalau teman-teman sudah ada di collection-nya di Postman gitu. Nah, Postman sendiri itu apa? Buat teman-teman yang belum familiar dengan Postman, Postman itu tools yang biasanya dipakai untuk membuat request ke API seperti itu. Untuk penambahan Postman sendiri seperti ini. Nah, untuk caranya kita import collection dari Postman ke Catalan itu caranya sangat mudah. Kita ke collection kita yang ada di Postman, lalu kita klik export. Nah, untuk di Catalan sendiri kita importnya pun harus Postman yang 2.1. Oleh karena itu kita ekspornya di 2.1 juga seperti ini. Tinggal diekspor, tinggal kita pilih direktori mana yang akan kita simpan gitu. Ini saya sudah ekspor, jadi nggak usah ekspor lagi. Nah, itu sama. Kalau mau import juga tinggal ke direktori yang sudah kita ekspor tadi di sini. Tinggal di open seperti itu. Karena saya sudah import, jadi nggak usah lagi. Nah, untuk membuat gimana sih cara membuat request baru gitu ya? Kita tinggal klik kanan objek repository, new web service request. Nah, namanya apa? Kita bebas. Misal get apa di sini? Misal get provinsi gitu ya. Misal get provinsi. Nah, linknya kita lihat di Postman saja. Mana get provinsi? Nah, ini isi. Nah, linknya kita bisa isi seperti ini. Nah, seperti ini. Tinggal kita oke. Nah, kita sudah get provinsi. Nah, untuk ganti metodenya bisa di sini. Untuk pilih metode sudah lengkap, saya rasa. Ada get, post, put, delete, name. Nah, untuk get provinsi itu kita butuh apa saja. Kalau di collection-nya tadi kan kita butuh API key gitu ya, di authorization gitu. Nah, kita tinggal tambahkan ke head dan add gitu, apa di sini out. Nah, authorization sorry. Salah, API key namanya. API key. Nah, untuk value-nya ini tinggal kita kopas saja. Seperti itu. Nah, ini kan sudah selesai. Tinggal kita tesnya tinggal diklik. Ya, tunggu sebentar. Oh, time out. Kita coba lagi. Memang agak lama. Oh, ini kayaknya koneksi saya sih. Sinyalnya emang jelek. Nah, ini sudah dapat responsnya. Tampilannya seperti ini sih. Memang API kan ya seperti ini, JSON. Nah, seperti itu cara membuat request. Nah, untuk cara membuat tes itu tinggal new di test case. Nah, test case. Misal apa? Coba. Nah, kita mau isi apa aja sih di
test case ini itu nambahnya gampang, tinggal add web service keyword ini. Nah, send request apa aja. Nah, kita cara nambahinnya itu tinggal di drag and drop di objek seperti ini. Nah, ini kan sudah jadi. Terus tesnya kita tinggal drop down, kita pilih web service. Karena ini API. Nah, kita coba test case kita ya. Nah, sudah pas. Seperti itu. Tidak ada error. Nah, selain membuat test case, kita juga bisa membuat test suite. Ini saya sudah buat test suite. Nah, untuk nambah test case-nya sudah seperti yang website tadi, tinggal di-add, terus bisa dicentang apa saja yang mau ditambahkan. Seperti itu. Oh iya, untuk misal metodenya post, itu misal melakukan login ya. Itu untuk header-nya kan ada, nah ini ada authorization sama cookie. Nah, itu tinggal ditambahkan saja. Misal cookie ya tinggal kita cari cookie seperti ini, value-nya kita isi apa seperti itu. Nah, kalau nggak butuh kita bisa di remove. Seperti itu sih. Lalu untuk body, nah ini body untuk loginnya kita kan butuh username dan password. Nah, ini user coba-coba sih. Dari collection-nya bisa kita coba. Nanti keluarnya seperti apa. Nah, ini untuk responsnya untuk login. Jadi kita dapat API key dan face token. Seperti itu. Lalu untuk test suite-nya sama seperti yang website tadi. Bisa menambahkan beberapa test case yang sudah kita buat. Ini saya memakai login dan get request. Test case get request itu apa saja? Ya, itu ada get data provinsi, list project, dan melakukan login. Kita coba test suite-nya. Ya, kita nunggu dulu. Masih running. Nah, nanti prosesnya akan terlihat di sini. Nah, ini untuk test case yang login sudah selesai. Tinggal, nah, test case yang selanjutnya get request. Nah, isinya get list project dan melakukan login. Nah, itu Pak. Nah, ini masih running karena untuk membuat reportnya tadi. Sama seperti yang website. Nanti dari test suite ini akan dihasilkan report. Nah, ini sudah terbuat reportnya. Cara lihatnya sama seperti tadi. Kita ke folder Catalan Studio dan folder nama projectnya apa. Testing API. Nah, ini testing API. Kita cari report. Nah, yang paling bawah. API internship. Nah, ini dia. Nah, test case yang kita coba tadi kan ada dua, yaitu login dan get request. Login sendiri cuma satu isinya, yaitu
login, sedangkan get request ada 3 isinya. Ada get provinsi, list project, dan juga melakukan login. Nah, ini semua sudah pas, tidak ada error ataupun fail. Ya, seperti itu. Di sini juga sudah detail ya, kapan dia jalannya, jam berapa, bahkan sampai detik komanya berapa itu juga ada. Itu di sini juga ada infonya dan lain-lain. Sudah detail. Mungkin bisa kita lanjut untuk testing mobile ya. Lalu untuk testing mobile ini, sorry kok nggak full screen. Ya sudahlah. Untuk testing mobile kita memerlukan Node.js ya. Kita ingin ngecek apakah ada Node.js atau enggak di komputer kita. Kita membuka comment prompt di komputer kita. Terus caranya gampang, bisa Windows R, kita ketik cmd, oke, ini juga membuka. Atau kita start, kita cari comment prompt. Nah, ini comment prompt. Kita bisa melihat di sini. Nah, cara ngeceknya itu komennya ada not min v itu untuk mencari tahu versi Node.js-nya, dan juga npm min v itu untuk mencari versi dari npm-nya. Nah, kalau belum punya Node.js gimana? Itu gampang sekali, kita bisa download dulu di link ini. Nah, lalu pilih untuk OS kita itu apa. Untuk Windows bisa pilih 2 jenis ya. Bisa pilih yang .si ataupun .zip. Sudah ada yang 36 dan 64 bit. Seperti itu. Bisa diinstal dulu Node.js-nya. Kalau sudah diinstal, bisa dicek apakah sudah belum dengan cara ngecek versinya. Itu not min v atau dan npm where not ini untuk mencari tahu kita nginstalnya di direktori mana. Nah, untuk testing mobile kita juga perlu yang namanya Appium. Appium itu sengerti saya itu yang akan menghubungkan handphone kita dengan aplikasi Catalan Studio-nya nanti. Ya, Appium ini membutuhkan Java yang harus sudah terinstall di komputer kita. Untuk ngeceknya komen Jamin version, lalu install Appium, kita npm install min-g Appium, seperti itu. Untuk ngecek apakah Appium sudah terinstall atau belum, bisa menggunakan Appium min version atau Appium min-v. Dan juga where Appium untuk mencari direktori Appium-nya ada di mana. Nah, ini untuk where Appium-nya ada di user Lenovo App Data Roaming npm Appium gitu. Next. Nah, ini untuk menghubungkan Appium dengan Catalan. Hanya tekan lalu di window ini ada Catalan Studio Preferences. Nah, di situ nanti kita mengarahkan Appium directory ini ke directory Appium di komputer kita. Lalu kita harus men-setup device mobile kita menjadi USB debugging-nya itu di-on-kan. Caranya itu kalau di HP saya itu kita klik 7 kali pada serial number ini. Klik 7 kali, nanti buka setting, tekan about phone, lalu 7 kali serial number. Nah, lalu di setting nanti akan terbuka menu developer option. Kita klik di situ, lalu kita on-kan USB debugging. Setelah itu kita baru hubungkan handphone kita ke laptop kita menggunakan kabel USB. Nah, lalu membuat test case baru. Ini mirip seperti yang
testing website, caranya ya biasa ke test case, new test case. Nah, ini untuk merecord test case-nya itu agak berbeda. Jadi kita nge-record-nya itu pakai HP kita digerakkan lewat laptop seperti itu. Lalu kita bisa merecord-nya. Caranya itu klik yang ada di ring ini, pilih Android device-nya. Ya, kita pilih kalau saya pilih Samsung ini. Lalu kita juga punya folder APK-nya di laptop kita. Baru setelah kita bisa start record-nya. Kalau sudah, nanti apa saja yang kita lakukan di aplikasi akan direkam di recorded action ini. Lalu kita bisa save script. Lalu kita menyimpan objek-objek apa saja yang telah direkam. Mungkin bisa langsung tes saja. Ini testing test case biasa dan membuat test suite. Ya, apakah report. Ya, ini untuk penampakan handphone saya. Ya, kita coba buat test case baru. Kita ganti project dulu. Aplikasi Hey. Ntar menunggu aplikasi. Nah, ini. Ya, kita bisa buat test case baru. Misal namanya coba. Nah, ini kita record aplikasinya. Nah, ini pilih device-nya apa, lalu kita browse aplikasi APK, file APK-nya kayak ini. Misal di sini kita bisa langsung start record. Nah, untuk aplikasi Hey ini adalah salah satu aplikasi yang sedang dikembangkan oleh developer di Arkatama. Jadi bisa saya mendapatkan izin untuk sekalian mengimplementasikan otomatis testing pada aplikasi ini. Masih loading. Nah, ini untuk sebentar. Nah, ini untuk aplikasinya. Nah, kita ngapain? Kita tap dulu biar tampilannya berubah. Nah, kita di sini akan mencoba untuk modul login. Nah, kita kan sudah punya akun. Kita coba masuk. Kita tap and hold. Kenapa tap and hold? Karena setelah saya coba untuk tap, dia nggak ganti ke halaman ini. Jadi aktivitasnya di sini tuh sama kayak aktivitas kita waktu login di HP. Untuk mengisi alamat email, caranya gimana? Kita tap dulu field emailnya. Nah, gini. Kalau sudah begini, kita ngapain? Kita ngetik emailnya apa. Untuk di sini kan set text gitu ya. Nah, emailnya apa? Emailnya ini. Oke. Nah, kita lalu mengisikan password. Passwordnya kita tap. Nah, kita isi passwordnya. Seperti ini. Nah, terus ngapain? Kita hide keyboard dulu.
Nah, gitu, terus kita masuk. Kita tinggal tap masuk. Nah, ini tidak ada koneksi. Ini karena jaringan saya jelek aja ini. Harusnya tidak seperti ini, teman-teman. Harusnya bisa login sih. Ya, kalau selesai tinggal di stop, seperti tinggal kita save script. Nah, apa saja yang kita tangkap tadi, kita masukkan objek repository. Nah, ini kan ada pilihan kan, kita mau buat ekspor ke test case yang baru atau kita append. Append itu apa? Append itu menambahkan ke test case yang sudah ada. Untuk overwrite itu menimpa. Nah, kita kan tadi sudah membuat satu test case kan. Nah, kita overwrite aja daripada test case yang tadi itu kosong. Terus nah, kita tadi membuat coba seperti ini. Nah, coba nanti akan terisi aktivitas apa saja yang sudah kita lakukan. Nah, untuk mencobanya kita bisa ke drop down play ini, kita pilih Android. Kita coba Samsung. Nah, ini HP saya. Ya, nanti aplikasinya akan terbuka di HP saya. Untuk data-datanya nanti akan terisi sendiri dari script yang buat di aplikasi Katalon ini. Masih running, kita tunggu sebentar. Nah, ini terlihat. Nah, ini HP saya gerak sendiri ya, teman-teman. Karena sudah ada skripnya dari Catalan Studio ini. Nah, itu. Nah, tidak ada koneksi. Itu karena jaringan saya memang jelek di rumah. Nah, ini kan tidak ada error kan, teman-teman. Makanya dia hijau semua. Nah, ini kan membuat test case. Nah, untuk membuat test suite-nya gimana? Test suite-nya seperti yang sebelum-sebelumnya sama, kita tinggal tes new test suite. Nah, coba nah gitu. Nah, mengisi test case apa saja. Nah, kan tadi coba. Nah, untuk testing test suite-nya sama aja seperti yang sebelumnya. Kita tinggal tes. Ya, lalu kita menunggu. Menunggu untuk Katalannya mengetes pada handphone saya. Kenapa ini? Oh iya, sorry. Please select the mobile device. Ya, sorry. Nah, kita tadi belum select mobile device ya, teman-teman. Nah, ini running lagi. Kita tunggu sebentar.
Tunggu sebentar untuk biar dia merunning test suite-nya. Nah, ini sudah jalan. Ini POV HP saya. Ya, seperti itu kurang lebih. Nah, ini sudah selesai test suite-nya. Nanti akan ini membuat report seperti biasanya. Ya, cara cek reportnya juga sama saja. Nah, tinggal testing aplikasi Hey sesuai folder project masing-masing. Kita ke reports, harusnya yang paling baru gitu. Ya, CPA. Test suite-nya CPA tadi. Nah, ini reportnya. Ya, kan. Kita test case-nya apa coba? Ya, sudah. Apa saja aktivitasnya sudah terekam semua di sini dan semua pas. Tidak ada yang error. Iya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan buat teman-teman. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Mbak Farah. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Ardi atas materinya. Wah, menarik sekali ya teman-teman materi yang sudah disampaikan Mas Ardi barusan. Jadi Mas Ardi barusan menjelaskan software testing dengan Catalan Studio, baik itu testing website, mobile, dan juga bahkan API. Mungkin langsung saja ya saya, karena sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk, saya akan membacakan pertanyaan yang sudah masuk pada kolom chat. Untuk teman-teman yang lain yang ingin bertanya bisa langsung raise hand atau bisa juga mengirimkan pertanyaannya pada kolom chat yang telah tersedia. Mungkin langsung saja ya Mas Ardi, ada pertanyaan dari Bagus Satria Putra. Pertanyaannya, apa kegunaan tombol self-healing insight? Mungkin tombol self-healing insight yang ada pada Catalan Studio tadi. Oh iya, oke Mas Bagus, terima kasih. Mas Bagus, bagus banget ya pertanyaannya. Tombol Save Healing Insight sendiri dari saya ini belum pernah menggunakan ya. Jadi saya belum bisa menjawab pertanyaan tersebut karena memang dari kebutuhan ini tuh untuk testing. Jadi saya belum pernah coba-coba fitur untuk testing di aplikasi ini. Ya, sekali lagi saya mohon maaf kepada Mas Bagus belum bisa menjawab pertanyaannya. Oke, baik. Mungkin nanti buat Mas Bagus, kalau masih penasaran dengan pertanyaannya, bisa menghubungi kontak Mas Ardi yang tadi sudah ditampilkan di PPT-nya. Dan untuk selanjutnya, ada pertanyaan apakah PPT dan recording akan dibagikan. Pertanyaan dari Mas Andrian Santion. Untuk recording akan dibagikan di YouTube Arkatama, sementara PPT nanti juga akan di-share, akan diberitahukan lebih lanjut untuk PPT-nya. Mungkin dari teman-teman yang lain, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Mungkin kalau belum, sambil menunggu teman-teman terpikirkan pertanyaan, saya ada pertanyaan nih buat Mas Ardi terkait
materi yang sudah disampaikan tadi. Kan tadi Mas Ardi menjelaskan cara, testing software dengan menggunakan Catalan Studio. Nah, kira-kira apakah sebelumnya Mas Ardi pernah menggunakan testing tools yang lain? Kalau misal, Mas Ardi sudah pernah menggunakan testing tool yang lain, mungkin bisa disebutkan, testing tool-nya apa dan kira-kira perbedaannya dengan Catalan Studio apa? Mungkin kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Ya, oke. Baik, terima kasih. Makasih Mbak Farah atas pertanyaannya. Jadi, sebelum saya memakai Catalan Studio ini, saya pernah, memakai JMeter dan juga Postman. Jadi, JMeter itu, sepengetahuan saya itu untuk, melakukan penetration test. Nah, penetration test itu apa? Penetration test itu kita, menguji coba seberapa kuat sih server kita dalam menahan load. Load itu beban yang bisa, beban request yang bisa ditanggung oleh server kita. Jadi dengan memakai JMeter itu kita bisa menyerang terus-menerus ke server, dalam artian meminta request terus-menerus ke server. Misal bisa, request secara bersamaan itu dengan menggunakan JMeter itu bisa. Terus kalau main sendiri itu biasanya saya pakai untuk testing API, itu sebelum saya mengenal Catalan Studio. Tapi Postman kan tidak ada untuk testing, web UI kan, web UI dan mobile itu tidak ada. Jadi, Catalan Studio itu keunggulannya di situ, dia all in one gitu, ada testing untuk mobile, testing untuk API, testing untuk web UI juga ada. Tapi kelemahannya Catalan ini apinya itu, berat gitu. Tadi ya itu kan sudah dilihat teman-teman ya, itu loading-nya lama. Nah ini, eee, si Task Manager ini makannya aja 1 GB sendiri untuk RAM-nya. Seperti itu sih kira-kira. Oke, jadi masing-masing itu punya, kelebihan, dari JMeter, Postman, dan Catalan Studio itu masing-masing punya kelebihan dan kekurangan masing-masing gitu. Mungkin, Iya. lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ada pertanyaan dari Mas Hilman, apakah bisa melakukan mungkin website testing ya, software testing pada website yang terdapat fitur cap cabut? Oh Kira-kira ya, ya terima kasih Mas Hilman. Ini saya izin langsung menjawab saja ya. Eee, untuk web yang mempunyai CAPTCHA itu kan, ada di kalau nggak salah ada di websitenya Internship Arkatama. Nah ini, misal saya run. Untuk loginnya itu di sini menggunakan captcha boot. Nah, untuk jawabannya bisa atau enggak itu saya sih, untuk mengakali captcha-nya itu saya jujur belum menemukan caranya ya. Jadi di sini saya masih menggunakan cara yang seperti tadi yang, memakai delay sama seperti kayak yang drop down tadi sih, Mas. Nah, ini kan ada captcha-nya. Nah, ini kan salah, tapi meskipun di sini salah, tapi di aplikasi itu nggak ada error-nya gitu, seperti itu. Jadi saya ngakalinya sebelum login ini, bisa diberi delay dulu, seperti itu. Jadinya nanti loginnya seperti ini. Nah, ini kan setelah mengisi password, saya memberikan, delay 10 detik dulu untuk mengisi captcha, lalu baru login,
Seperti itu sih, Mas. Oke, baik. Terima kasih Mas Hilman atas pertanyaannya dan Mas Ardi atas jawabannya. Mungkin karena waktu yang sudah menunjukkan hampir pukul 9, saya ada pertanyaan terakhir nih untuk menutup sesi tanya jawab pada malam ini. Kan Mas Ardi sudah beberapa lama nih sudah mengikuti magang ini dan mengikuti dan melakukan software testing sebelumnya, sebelum waktu magang. Nah, kira-kira apa sih hal-hal yang harus diperhatikan saat kita melakukan software testing? Misal, apakah kita harus teliti atau kita harus memperhatikan software requirement yang akan diuji dan yang lain, mungkin bisa di-share ke teman-teman yang hadir pada malam hari ini. Oke, terima kasih Mbak Farah. Jadi, sepengalaman saya, intern di Arkatama ini sebagai software tester, saya, untuk jadi software tester itu kita harus teliti dan juga, tengil sih. Tengil tuh seperti apa ya, jadi kalau, eee, testing aplikasi itu nggak bisa, jalannya itu bener terus gitu. Jadi kita harus usil gitu, kayak misalkan disuruh isi tanggal lahir ya. Nah, itu kan bisa aja kalau nggak dicek itu kita isi nama lengkap itu bisa diterima oleh website. Nah, itu kan harusnya tidak boleh. Jadi kita juga teliti, juga harus, eee, overthinking lah. Overthinking tuh apa ya, kayak mikirin hal yang aneh yang bakal terjadi, yang mungkin terjadi pada website kita gitu sih. Kurang lebih seperti itu, Mbak Farah. Oke, baik. Terima kasih atas jawabannya, Mas Adi. Mungkin tadi di kolom komentar dari Pak Nasir menambahkan untuk pertanyaan Mas Hilman tadi ya. Jadi kalau di Selenium itu bisa mengimplementasikan death by CAPTCHA untuk mengatasi CAPTCHA boot tadi yang sudah ditanyakan oleh Mas. Baik, karena waktu yang sudah mepet, mungkin demikianlah acara pada malam hari ini. Sebelum mengakhiri acara pada malam hari ini, alangkah baiknya jika kita berdoa bersama menurut agama dan kepercayaan masing-masing agar acara yang telah kita ikuti kali ini dapat bermanfaat untuk para peserta di masa yang akan datang. Berdoa dibersama. Terima kasih. Mungkin teman-teman semuanya mohon jangan keluar dari Zoom dulu karena nggak afdol nih kalau kita belum foto bareng. Mungkin saya minta tolong bantuan kepada panitia untuk mengabadikan ya. Teman-teman semua minta tolong diaktifkan dong kameranya biar yang cantik-cantik dan yang ganteng-ganteng ini bisa kelihatan semua nih di layar. Oke, mungkin sambil ditunggu ya. Oke. Oke, yang lain bisa segera mengaktifkan kameranya. Mungkin untuk panitia mohon siap-siap untuk melakukan screenshot. Saya hitung bersama-sama ya dari bentar. Oke, mulai dari yang slide 1. 1, 2, 3. Senyum semuanya. Oke. Untuk slide kedua. 1, 2, 3. Oke. Slide ketiga. 1,
2, 3, cheese. Oke, mungkin bisa dimatikan lagi untuk yang berkendala jaringan dan yang lain. Terima kasih semuanya yang sudah ikut foto bersama. Baiklah, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung acara. Saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berperan dalam menyukseskan acara ini. Saya ucapkan terima kasih juga kepada para peserta yang sudah hadir pada malam hari ini. Saya selaku moderator mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan dalam membawakan acara pada malam hari ini. Sebelum menutup acara, mungkin jangan lupa untuk teman-teman mengisi link presensi yang ada di kolom chat. Bisa langsung ke link yang sudah ada di kolom chat. Sekian dari saya, karena sudah malam juga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan sampai jumpa di kesempatan yang lain. Terima kasih semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Jangan lupa isi link presensi ya, teman-teman.